Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah, ma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Sittin Masalah. Dan pembahasan kali ini terkait Qawaidul Islam. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qawaidul Islami utawi pira-pira hadza Qawaidul Islami utawi iku pira-pira asas-asas atau pondasi-pondasine Islam. Iku hamsun ana 5. Syahadatu alla ilaha illallah, rupane nyekseni ora ana pangeran iku maujud illallah kecuali Gusti Allah. Wa anna Muhammadan, lan sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah, utusane Gusti Allah. Wa iqamus sholati, lan ndhirekake salat, wa itauz zakati, lan nekake zakat, wa shaumu Ramadan, lan poso bulan Ramadan, wa hajjul baiti, lan haji maring baitu, walin ailin nasi kedue kata kanggo manungsa, rupane man wong istato agang mampu sapa man ilaihi maring bait apane sabilan dalane. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, kemarin setelah kita membahas pondasi keimanan, selanjutnya kita akan membahas pondasi dari Islam atau asas-asas dari Islam. Asas-asas dari Islam itu ada 5. 5 itu, yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah atau utusannya Allah. Yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan sholat 5 waktu itu ya, setiap hari. Wa itauz zakat, dan mengeluarkan zakat. Zakat di sini baik zakat fitri maupun zakat mal. Shaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah hajjul baiti, haji ke Baitullah, haji ke Mekah sana ya. Kewajiban untuk haji ini hanya terbatas bagi orang yang mampu dalam segi fisik maupun dalam segi finansial. Ini adalah 5 hal yang harus dilakukan oleh orang muslim. Kenapa 5 hal ini disebut sebagai Qawaidul Islam atau rukun Islam? Sebab agama itu tidak cukup dengan hanya keyakinan batin semata. Jadi dengan iman saja tanpa memiliki ritual apapun itu tidak cukup. Kalau ditagih misal, apa bukti bahwa kita percaya, apa bukti bahwa kita beriman, itu tidak akan selesai bila tidak ada Qawaidul Islam atau rukun Islam ini. Sebaliknya, agama juga tidak sah bila hanya berupa ritual lahir ya, tanpa adanya keyakinan batin. Artinya rukun Islam ini adalah jembatan antara keyakinan dan ritual, di mana keyakinan ini adalah ruh dari kegiatan di dalam rukun Islam, sedangkan ritual adalah bukti dohir, bukti nyata dari keimanan atau ruh tadi itu. Yang kedua, urutan yang pertama disebut syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Ini bukan tanpa sebab ya. Syahadat, terutama syahadat disebut pertama
itu satu sebab. Dengan adanya syahadat itu setidaknya orang itu mendeklarasikan diri bahwa dia itu iman, bahwa dia itu Islam. Ada pengakuan di situ, ada pengakuan rububiyah, uluhiyah, mengakui Nabi sebagai utusan Rasul, utusan Tuhan dan lain sebagainya. Yang mana tanpa syahadat ini karena dia kunci ya, tanpa syahadat ini semua amal hanya jadi kebiasaan jasmani. Kalau amal-amal yang sifatnya gerakan ya hanya jadi senam begitu saja, tidak bernilai rohani, tidak bernilai akhirat. Jadi syahadat itu merupakan kunci di mana dialah yang benar-benar menjembatani antara iman dan Islam. Dengan syahadat ini orang mendeklarasikan diri bahwa dia Islam, yakin adanya Allah, adanya Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dia yakin bahwa Nabi Muhammad, ajarannya dan lain sebagainya itu benar-benar dari Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Tuhan, utusannya Allah, bahwa ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah ajaran dari Tuhan. Oleh karena itu syahadat itu pondasi dari keempat rukun Islam yang lain. Tanpa syahadat ini, tanpa deklarasi bahwa dia benar-benar seorang muslim, itu ya tadi, dimana semua amal ini hanya jadi kebiasaan jasmani, kebiasaan dohir, tidak bernilai akhirat. Seperti itu. Saya rasa cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.